Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Sidang CLS sudah dilaksanakan kemarin. Citizens lawsuit ya. Jadi yang menuntut itu adalah rakyat, masyarakat. Itu menuntut kepada penyelenggara publik. Yang dimaksud adalah Jokowi. Sudah tahu semua ya permasalahan ijazah palsunya. Nah, sebagian cerita sudah kita bahas kemarin, yaitu sudut pandang dari penggugat. Bagaimana mereka dan juga kita sebetulnya itu kecewa karena pada akhirnya sebagaimana sudah diprediksikan sebelumnya, Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya. Dan tidak harus terkejut ya, karena ya memang kalau ditunjukkan justru kita malah terkejut. Nah, yang menjadi poin penting kemarin itu adalah pernyataan para tergugat, para penggugat ya, yang mengatakan bahwa sampai detik ini, bahkan sampai video ini dibuat, tidak pernah ada ijazah Jokowi di persidangan. Jadi belum pernah terbukti sebetulnya secara hukum bahwa ijazah Jokowi itu ada, apalagi asli ya. Adanya saja tidak pernah terbukti di persidangan itu, apalagi asli. Karena untuk menyatakan asli itu harus ada dulu. Nah, dan ini kan akhirnya main pingpong tuh ya. Sepertinya Jokowi itu mengatakan bahwa dia akan mengeluarkan ijazah itu di persidangan. Dan Jokowi itu tahu bahwa yang namanya hakim itu akan meminta ijazah itu dihadirkan di persidangan. Nah, cerdiknya itu didatangkan narasi bahwa ijazah yang dimaksud ada di Polda Metro, sehingga kan akhirnya saling lempar tuh antara pihak kuasa hukumnya Jokowi, dalam hal ini adalah YB Irfan dengan Polda Metro, saling lempar. Kata Polda Metro itu ya, kata siapa, YB Irfan itu ya, kami harus berkoordinasi dulu dengan Polda Metro. Nah, Polda Metro belum ngomong tuh cuman kayaknya sih bakal ngomongnya juga itu bukan dalam wewenang kami begitu ya, untuk menunjukkan ijazah itu di persidangan citizen lawsuit. Ya, saling pingpong akhirnya. Entah, saya tidak tahu ya apa yang berusaha dilakukan sama Jokowi, karena dia sudah tidak memiliki muka sebetulnya di hadapan orang-orang yang memang sedari awal objektif atau kritis terhadap Jokowi. Itu udah gak punya muka, dalam pengertian tidak usah capek-capek begitu ya Jokowi itu membuat narasi atau membuat pernyataan bahwa saya akan menunjukkan ijazah di persidangan kalau dipinta oleh hakim, baik ijazah dari SD, SMP, SMA sampai kuliah begitu. Tapi nyatanya kan tidak ditunjukkan juga. Kan gak usah ngomong kayak gitu, karena memang pada akhirnya hanya menambah borok yang ada ya. Itu sudah semakin jelas lagi dalam kenyataannya bahwa Jokowi itu omongannya selalu didebat sama diri sendiri dan akan sangat susah sekali untuk menuntut pemenuhan janji dari Jokowi. Itu sudah makin nampak makin sini. Dan untuk para termul, apapun yang dikatakan Jokowi itu tidak akan pernah salah. Jadi pada akhirnya ya, ngapain capek-capek begitu? Belum udah jelas kok terpolarisasinya orang-orang yang yang anti ya terhadap Jokowi ataupun yang mendukung pro sama sekali dengan Jokowi. Nah, permasalahannya ini kan yang diperebutkan itu kan suaranya orang-orang yang masih objektif begitu ya, melihat kenyataan itu larinya kemana. Nah, permasalahannya bagi orang-orang yang objektif itu, boroknya Jokowi semakin sini semakin jelas kelihatan. Nah, kita akan saksikan sekarang bagaimana sedikit keberlangsungan sidang CLS kemarin dan bagaimana tanggapan dari pihak tergugat, yaitu Pak Jokowi yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya, yaitu Pak YB Irfan. Kita saksikan dulu. Saksi enggak, jadi saksi kan kasihan. Kita harus saksi untuk waktu ya kan. Kita memanggil orang kan gaya kan. Tapi ada yang dekat Bapak, yang dari UGM itu misalkan dosen UGM Insinyur Kanjeng Pangeran Haryo Bagas itu sudah menyatakan diri. Ya. Bahkan juga Komjen Ugrosino yang lain itu malah sudah memesan hotel begitu Bapak. Ya, kalau diizinkan kami mulai tanggal 6 itu bisa menghadirkan saksi Bapak. Ya. Mohon maaf tanggal 13. Tanggal hari ini mohon maaf saya nggak tanggal 13. Terima kasih.
Jadi minggu depan bakal ada sidang lagi ya, yang mana akan mengeluarkan saksi ahli itu diantaranya yang punya ijazah bener tahun 85 kehutanan. Kita lanjut dulu. Alat bukti yang saat ini kami baru mengajukan satu alat bukti dan saya masih dalam proses untuk mengajukan permohonan pinjam pakai barang bukti yang saat ini posisi alat bukti tersebut ada di Polda Metro. Maka saya kira waktu 1 minggu ya mulia. Ya muter terus ya, itu mah pingpong. Kesempatan untuk menyampaikan bukti ini mendapatkan kepastian apakah dikabulkan atau ditolak. Itulah seperti yang disampaikan. Terima kasih. Sebentar ya, mudah-mudahan saya salah ya. Analisa saya itu tidak akan diberikan tuh oleh Polda Metro dengan alasan mereka tidak memiliki kewenangan. Jadi Jokowi nanti mengatakan sudah tidak memiliki alat bukti yang dipinta. Kemudian Polda Metro akan mengatakan kami tidak berwenang untuk menunjukkannya. Karena ini disita untuk disita untuk kepentingan pidananya Rosyidul dan kawan-kawan begitu. Yang mana sekali lagi saya katakan, ngapain sih capek-capek kayak gitu ya. Udahlah, Jokowi masih berkuasa, selesai. Mau apa terserah Jokowi. 1 tambah 1 sama dengan 6, terserah Jokowi. Sudah ya, selama masih berkuasa itu. Biar kita jelas aja yang dihadapin itu bagaimana dan harus apa ya. Ini sama kesempatan di Dua. Tanpa dipanggil, pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi kepada mereka untuk hadir ya pada hari, tanggal dan jam. Demikian sidang selesai dan sidang ditutup. Saya merasakan aura-aura hakimnya itu seperti Pak Jimli Asidiki ya. Jadi pengen ngomong begitu ya. Nggak tegas seperti yang di KIP. Cuman keputusannya nggak tahu bagaimana ya. Jangan kayak yang di KIP juga sih. Waktu persidangan kayak yang keras begitu, tapi waktu putusan ya tetap aja melempem. Selamat siang, saya ini ucapkan buat teman-teman semuanya. Sesuai agenda sidang pada hari ini, baik pihak penggugat maupun tergugat diberi kesempatan untuk menyampaikan bukti-bukti tertulis dalam rangka untuk membuktikan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di dalam jawaban maupun di dalam dupliknya bagi tergugat. Begitu juga pihak penggugat, oleh karena bukti-bukti dalam sidang sebelumnya masih ada bukti yang harus dilengkapi, maka hari ini pula diberi kesempatan pula untuk melengkapi hukum yang disengketakan. Sebentar ya, ini sebetulnya pihak Jokowi kan nggak usah membangun dalil ya, karena yang dipertanyakan itu kan keabsahan atau keaslian ijazah. Itu kan sangat empirik sekali, tinggal ditunjukkan. Loh, kenapa harus membangun dalil? Dalil apa yang harus dibangun? Kecuali kalau misalkan ijazahnya hilang, kemudian yang ada cuman scan-nya Jokowi tuh, ya, kemudian dipertanyakan, oh ini ijazahnya palsu nih, berdasarkan hasil scan yang ada. Nah, baru kubu Jokowi itu menghadirkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ijazahnya itu asli, karena ijazah yang de facto-nya itu, ijazah yang ansihnya itu tidak ada, ya. Ini kan ijazahnya ada. Loh, kok kenapa jadi mencari dalil muter-muter ya? Harusnya kan hakim, kalau saya di hakimnya ya udah palsu begitu ya, bahwa gugatan ini valid, tidak bisa dibuktikan karena barang buktinya ada, bukan berdasarkan dalil yang lain-lain. Itu ngapain bangun dalil coba untuk masalah ijazah yang diklaim ada tuh oleh penggugat itu apa? Nah, sesuai dengan dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh pihak penggugat, bahwa peristiwa hukum yang disengketakan adalah tindakan Pak Jokowi yang tidak bersedia memperlihatkan ijazah aslinya kepada tim pembela ulama ya, TPUA, tim pembela ulama dan aktivis. Nah, pertanyaannya adalah apakah tindakan Pak Jokowi yang tidak berkenan untuk memperlihatkan ijazah asli kepada tim pembela ulama dan aktivis ini merupakan perbuatan melawan hukum?
tentu saja di dalam jawaban yang kami sampaikan, kami sudah menyampaikan argumen-argumen yuridis yang pada pokoknya bahwa Pak Jokowi tidak ada kewajiban hukum untuk memperlihatkan ijazah aslinya sebagaimana dikehendaki oleh tim pembela ulama dan aktivis. Oke. Karena apa? Bahwa tim pembela ulama dan aktivis ini bukan merupakan suatu aparat penegak hukum yang diberi kewenangan baik dalam hal melakukan penyidikan termasuk untuk mencurigai ya atas perbuatan atau tindakan seseorang. Nah, namun demikian, Sebentar ya, ini debatable kan ya, karena itulah yang ingin diutarakan oleh kuasa hukumnya Jokowi bahwa TPUA itu tidak memiliki kewenangan apapun untuk meminta Jokowi untuk melakukan apapun. Tetapi kan TPUA juga memiliki landasan di situ, yang mana kemarin juga sudah ada di Komisi Informasi dan Komisi Informasi Pusat itu ya, yang menyatakan bahwa ijazah itu tidak termasuk dokumen yang dilindungi. Kemudian itu kan KPU juga tergugat di KIP itu, kemudian Polda Metro juga tergugat, kepolisian lah ya secara umum tergugat. Dan di sini juga kan bukan cuma Jokowi ya begitu. Kalau Jokowi tidak mau memperlihatkan, kan ada KPU juga di situ, kemudian ada juga kepolisian di situ. Dalam pengertian bahwa ini adalah yang diperjuangkan ya, karena berlandaskan bahwa Jokowi ini adalah pejabat publik, yang mana salah satu yang bisa diakses itu seharusnya dalam pandangannya para penggugat adalah ijazahnya Jokowi. Dan kalau misalkan ya begini, fakta bahwa nanti ya Pak YB Irfan ini akan mengatakan berkoordinasi dengan kepolisian untuk menghadirkan barang bukti itu, yaitu ijazah itu kan menjadi sebuah pengakuan sebetulnya dari kubu YB Irfan bahwa ijazah itu sebagaimana dipinta oleh tergugat itu harus didatangkan di persidangan, dalam pengertian bahwa dari 1 sampai extent tertentu begitu ya, to some extent kuasa hukumnya Jokowi juga mengakui bahwa ada kewajiban dari Jokowi untuk menunjukkan ijazah itu. Kalau misalkan dari awal mereka itu firm ya, kuat dengan argumen tadi bahwa Pak Jokowi ini tidak memiliki kewajiban apapun untuk memperlihatkan apapun kepada siapapun, terutama kepada TPUA, kemudian dalam hal ini TPUA menggugat kepada Jokowi, lah ngapain mereka itu sampai berkoordinasi dengan Polda Metro untuk menunjukkan ijazahnya Jokowi? Kan drama pada akhirnya ya, gak konsisten. pada hari ini kami tetap konsisten untuk menyampaikan bukti berupa tanda terima ya, penyerahan barang bukti berupa ijazah Fakultas UGM atas nama Pak Jokowi dan juga ijazah SMA Negeri 6 atas nama Pak Jokowi yang telah disita oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya dalam rangka untuk kepentingan pemeriksaan ya terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, yaitu IG Sujana dan kawan-kawan. Egy. Nah, selain itu kami saat ini juga sedang mengajukan permohonan pinjam pakai terhadap barang bukti berupa ijazah sarjana Fakultas Kehutanan UGM yang saat ini dalam posisi di bawah kekuasaan penyidik Polda Metro atas dasar penyitaan sebagaimana dalam permohonan yang telah kami ajukan per tanggal 1 Januari ya. Dan sebagai bukti bahwa benar permohonan tersebut telah diterima oleh Polda Metro Jaya, ini ada tanda terima. Sebentar ya, ini kan pingpong tuh, ini saya maksud pingpong dan ini saya maksud inkonsisten. Karena kalau misalkan dari awal ya Pak YB Irfan ini, sekali lagi saya katakan, memiliki argumen bahwa yang namanya Pak Jokowi ini tidak memiliki kewajiban apapun untuk menunjukkan apapun kepada siapapun, terutama kepada TPUA, lah terus ngapain permintaan untuk menghadirkan ijazah itu dipenuhi oleh YB Irfan? Makanya saya katakan sedari awal ya, apa sih maunya begitu? Ya, ini kan akhirnya drama yang kita lihat. Ini Jokowi berkomitmen untuk menunjukkan ijazahnya baik SD, SMP, SMA sampai kuliah, tetapi ijazahnya tidak ada di Polda Metro. Cobalah nanti kita akan pinta kepada Polda Metro, mudah-mudahan Polda Metro ini mau menunjukkan di pengadilan Solo. Tapi ya sebetulnya kan nggak usah juga Jokowi itu menunjukkan ijazah. Nah, terus
Mereka itu berdebat dengan berdiri mereka sendiri pada akhirnya. Dari logika yang saya tangkap dari omongan mereka begitu ya. Karena saya juga tidak tahu materi apa yang digugatkan oleh penggugat ini kepada CLS secara secara faktanya apa sebetulnya yang dituntut, nggak tahu. Cuman kan kalau tadi mengatakan dari YBI PAN itu katanya yang dituntut itu kelakuan Jokowi karena tidak mau menunjukkan ijazah. Ya terus kan harusnya begitu. Ini apa betul maksudnya, apakah kelakuan Jokowi yang tidak mau menunjukkan ijazah ini melawan hukum dalam sudut pandang citizen lawsuit atau tidak? Kan itu kok ngapain juga tatkala ada permintaan untuk menghasilkan atau untuk mendatangkan ijazah itu lah kok dipenuhi, kalau dari awal argumennya bahwa Jokowi itu tidak melakukan kesalahan sama sekali. Kan bukan permasalahan ijazahnya asli atau tidak begitu. Itu kalau dari yang dikatakan Pak YB Irfan ya. Makanya saya harus tahu betul dulu apa sih sebetulnya yang digugatkan oleh para penggugat ini di sidang CLS ini. Telah diterima oleh staf Direskrim Polda Metro Jaya, dan saat ini sedang dalam proses untuk dikaji apakah permohonan yang telah kami ajukan layak atau tidak untuk dikabulkan. Nah, sehingga kami mohon kepada majelis hakim agar diberi kesempatan ya seminggu dalam rangka mendapatkan kepastian kalau memang dari pihak Polda Metro pada akhirnya mengabulkan atas permohonan pinjam pakai terhadap BB yang sudah disita. Ya, kami ajukan. Mundur lagi, dimuterin lagi, dipingpongin lagi, terus. Ya, kami tidak ada persoalan. Tapi sebaliknya, ketika tidak dikabulkan, tentu saja pihak Polda Metro juga memiliki alasan-alasan yuridis. Nah, ya, itu yang saya maksud ya, dipingpong akhirnya. Polda Metro juga gak bakalan meminjamkan itu. Dan kalau nggak tahu ya, kalau misalkan nanti saya dipinjamkan berarti saya salah ya analisanya tuh. Cuman sampai saat ini sih analisanya benar terus. Nggak tahu tuh nanti ya. Nah, demikianlah mengenai fakta-fakta persidangan hari ini yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman dalam agenda pembuktian baik pihak tergugat maupun pihak penggugat untuk melengkapi atas bukti-bukti yang sudah disampaikan akan tapi dianggap belum valid. Terima kasih, mungkin masih ada hal-hal yang perlu disampaikan. Ini Pak, ijazahnya itu berupa salinan dari scan itu apakah benar dan alasannya apa? Oh, itu bukan ijazah ya, yang kami sampaikan itu tanda terima. Tanda terima yang pada intinya bahwa ijazah asli Pak Jokowi, baik itu ijazah sarjana Fakultas Kehutanan UGM, ya, Fakultas Kehutanan UGM maupun SMA Negeri 6 Surakarta, aslinya itu ada di bawah kekuasaan Polda Metro yang telah diserahkan oleh Pak Jokowi pada tanggal 23 Juli 2025. Dan sebentar ya, ini kan seharusnya kuasa hukumnya Jokowi itu keberatan atas permintaan hakim. Karena yang harus dibuktikan oleh penggugat di sini adalah Jokowi ini sudah malprestasi lah terhadap masyarakat begitu ya, wan prestasi terhadap masyarakat karena tidak mau menunjukkan ijazahnya. Bukan permasalahan ijazahnya itu dihadirkan atau tidak, kalau konsisten dengan apa yang dibangun oleh kuasa hukum tadi. Jadi saya tidak paham pada akhirnya ya, apa saya yang nggak paham permasalahan ini, atau kuasa hukum Jokowi yang nggak paham permasalahan ini, atau hakimnya yang tidak paham permasalahan ini apabila permasalahannya itu sebagaimana disebutkan oleh YB Irfan. Siapa yang sebetulnya nggak paham lah, kok jadi acak-acakan seperti ini. Katanya sih kalau memang yang digugat itu adalah kelakuan Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya kepada masyarakat. Kemudian tadi kata YB Irfan, Jokowi tidak usah mengeluarkan apapun, tapi hakim meminta ijazah, lah kok diusahakan untuk dihadirkan. Harusnya kan keberatan juga kepada Pak Hakim. Ya Pak Hakim, apa urusannya ijazahnya itu ada atau tidak? Karena yang digugat itu bukan ijazahnya ada atau tidak, kelakuan Jokowi tidak mau menunjukkan ijazah. Ya, kalau materi permasalahannya itu sebagaimana dikatakan oleh Pak YB Irfan, saya kok jadi pusing ini. Ini pun disertai adanya penetapan sita Ketua Pengadilan Negeri Surakarta. Ya, jadi terkait dengan adanya penyerahan atas ijazah asli atas nama Pak Jokowi kepada Polda Metro Jaya, ini bukan semata-mata karena surat perintah dari penyidik, tetapi disertai pula adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri Surakarta. Oke. Sebentar ya. Nah, kalau seperti ini nih,
mungkin agak nyambung apa yang diusahakan. Jadi karena yang karena yang dituntut ini bahwa Jokowi itu tidak menunjukkan ijazahnya kepada publik, yang mana ya mungkin gugatannya ini kuat karena Jokowi ini sebagai pejabat publik yang mana dia itu harus mengeluarkan apa yang diminta oleh masyarakat, termasuk di dalamnya adalah hasil pendidikannya. Nah, alibinya Jokowi itu melalui kuasa hukumnya ini bahwa Jokowi bukan tidak mau menunjukkan tapi tidak bisa menunjukkan. Kenapa? Karena sudah ada di Polda Metro. Nah, ini lain soal begitu ya kalau begitu permasalahannya. Jadi yang dibangunnya itu apa? Cuman ya ngapain Pak Hakim itu sampai meminta ijazahnya dihadirkan ya kalau permasalahannya itu adalah Jokowi tidak mau menunjukkan tuh. Kecuali kalau memang yang namanya hakim ini sudah menyatakan di hadapan hukum bahwa Jokowi ini harus menunjukkan ijazahnya begitu. Tetapi karena tidak ditujukan oleh Jokowi maka memaksalah sidang ini untuk menunjukkannya. Ya berarti salah Jokowi dari awal begitu ya. Tatkala ijazahnya itu ditampilkan di persidangan jika demikian. Cuman kalau saya lebih condong sekarang melihat bahwa ini ada upaya nih dari YB Irfan itu untuk apa? Untuk mematahkan tuntutannya para penuntut ini dalam keadaan bahwa Jokowi ini tidak mau menunjukkan ijazahnya dengan argumen bahwa bukan tidak mau tapi tidak bisa karena ijazahnya sudah disita oleh Polda Metro. Cuman ya kalau kita melihat fakta-fakta yang lain di luar persidangan ini sudah jelas bahwa Jokowi ini menunjukkan ijazahnya kepada wartawan misalkan begitu ya. Itu katanya kemarin sebelum Juli memang sebelum surat sebelum surat penyitaan itu ada. Tapi setelah tanggal surat penyitaan itu ada, setelah tanggal 23 Juli itu atau 24 Juli itu ditunjukkan kepada para termul ya, yang mana itu tidak mungkin kalau ijazahnya cuma satu karena sudah di Polda Metro. Jadi ini versinya banyak begitu dan tidak mungkin benar semua. Ini pasti salah satunya palsu ceritanya itu, pasti fabricated salah satunya, pasti dibuat-buat. Nah pertanyaannya mana yang dibuat-buat? Atau bisa saja semuanya dibuat-buat karena ijazahnya memang tidak ada. Atau semuanya tidak dibuat-buat, benar semua. Disita ya benar, ditunjukin sama Jokowi ke termul benar. Tapi karena memang salinan ijazahnya ada 2. Ya entah ya. Yang jelas bohong, itu yang jelas. Yang jelas bohong, ini bohongnya udah ketahuan. Dari Polda Metro nanti adalah ijazahnya asli atau seperti apa? Yang kami mohonkan, asli. Yang kami mohonkan asli. Yang diajukan hari ini hanya tanda terima bahwa benar ijazah tersebut oleh Pak Jokowi telah menyerahkan kepada penyidik dalam rangka untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan atas nama tersangka IG Sujono dan kawan-kawan. Nah ini upaya untuk membela diri ya. Cuman saya nggak tahu siapa sih yang oleh Jokowi dicoba untuk coba untuk what is he trying to prove begitu? Apa sih yang ingin coba dibuktikan sama Jokowi dengan gestur seperti ini? Saya nggak paham sebetulnya. Untuk menarik hatinya siapa? Karena sekali lagi tadi para termul itu udah nggak perlu ditarik hatinya. Orang yang anti Jokowi udah nggak bakalan bisa. Orang yang objektif sudah tidak akan bisa melihat Jokowi benar begitu. Ya apa sih yang coba dia lakukan itu? Saya nggak paham juga. Udah hancur reputasi Jokowi itu, kecuali di hadapan atau di matanya para termul. Dan tadi dinyatakan valid. Oh valid karena antara apa yang kami ajukan yang telah dinasegel oleh pihak pos dengan pembanding itu ada kesesuaian. Terima kasih. Pak Irfan, optimis atau pesimis soal permohonan pinjam pakai? Ini sudah saya ajukan, ya. Sudah saya ajukan. Ya, dan artinya Pak Irfan yakin itu dipinjamkan atau bagaimana? Menurut maksudnya yakin dipinjamkan gimana? Artinya kan permohonan pinjam pakai. Ya. Nah, tadi ada alasan kalau saya selama ini kan tidak mendahulukan keyakinan terlebih dahulu ya, karena saya punya hak untuk mengajukan permohonan, tapi sebaliknya bahwa pihak penyidik Polda Metro juga ada hak untuk mengabulkan atau menolak, dan seandainya menolak itu pun tentu saja ada alasan-alasan hukum. Dan kalaupun mengabulkan itu pun ada alasan-alasan hukumnya juga. Jadi jangan disebut menolaknya saja. Jadi begini, kalau misalkan dipinta untuk dipinjam, kalau menolak ada alasan hukum bisa dituntut lagi nanti
ya kepolisiannya itu bisa dituntut lagi karena tidak berkoordinasi dan ada alasan-alasan nanti di balik kenapa Polda Metro itu tidak mau menunjukkan, dan kalaupun menunjukkan juga pasti ada alasannya begitu. Mana yang harus ya, kalau saya sih melihat harusnya ditunjukkan ya karena dipinjamnya juga oleh lembaga negara juga begitu ya, dalam pengertian untuk pemakaian persidangan juga begitu ya, bukan buat difotokopi buat legalisir kan. Agak tahu liur aing meliur. Demikian ya, nanti untuk lebih lanjut seperti apa tanggapan dari pihak Polda Metro sehubungan dengan permohonan bon pinjam pakai terhadap BB, saya akan sampaikan pada teman-teman. Terima kasih. Pertama saya ingin mengucapkan sedikit kata-kata saja ya. Merdeka. Bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, dan Jokowi pasti tidak mau hadir. Itu ya kesimpulannya. Ini sudah saya reaksi pada video sebelumnya ya. Nah, kesimpulan saja dari apa yang sudah kita lihat tadi. Ini sidang CLS ditunggu dari kemarin-kemarin begitu ya, dan kita mengharap ada semacam sparkling lah ya, ada semacam letupan-letupan baru dari CLS ini. Tapi ternyata yang nggak ada. Cuman kalau kemarin saya mengatakan bahwa saya tidak tahu apakah YB Irfan ini dia memang betul-betul mengajukan kepada Polda Metro untuk meminjam ijazahnya atau tidak, tapi ternyata ya memang betul ya meminjam, ada tuh suratnya. Cuman yang jadi terbuka bagi saya sekarang adalah ini ngapain Jokowi ini bikin gestur seperti ini? Ya, what is he trying to prove? Apa yang dia coba untuk buktikan itu, dan kepada siapa dan ngapain begitu ya? Ngapain? Ini kan jadi permainan, akhirnya jadi drama, akhirnya yang memperlihatkan kebobrokan dan keborokan yang semakin dalam lagi. Nah, kalau selama ini ada ada narasi bahwa Jokowi itu hampir dianggap nabi ya oleh para termul, saya kira itu narasi yang tidak berlebihan ya. Itu kan yang mengatakan termul tuh ya. Jadi Jokowi itu pantas buat jadi nabi. Itu kekacauan yang luar biasa, karena memang kita tidak akan pernah melihat termul itu mengkritisi Jokowi. Tanyakan oleh Anda kepada termul apa kesalahan Jokowi selama 10 tahun memimpin, itu nggak bakalan keluar ya. Tanyakan kepada orang yang anti Jokowi, itu bakal keluar tetap ya apa positifnya Jokowi itu, karena memang ada, mau gimana, apalagi terhadap orang yang objektif disuruh apa sih program Jokowi yang ada, itu pasti bakal keluar. Cuman pertanyaan saya seperti ini sekarang, Pak Prabowo itu dalam satu hari mengeluarkan uang dari APBN 1,4 triliun untuk MBG. Pertanyaannya ya, duit sebanyak itu kan ada sampai sekarang, MBG-nya berjalan. Berarti kan programnya jalan tuh, duitnya berarti ada. Pertanyaannya, duit segitu zaman Jokowi dikemanain? Itu pertanyaan saya. Jalan lah, kok malah bikinnya jalan tol begitu ya, tetap harus bayar. Apa sih yang kemana duit sebanyak itu? Itu yang ada di pertanyaan saya pada akhirnya. Jadi bagaimana kita mau melihat bahwa Jokowi ini tidak ada permasalahan begitu ya? Permasalahannya amat banyak. Itu baru Prabowo tuh yang memimpin. Apalagi kalau yang memimpinnya itu yang lebih bagus, lebih berintegritas daripada Pak Prabowo, akan semakin terlihat tuh kekacauan Jokowi selama 10 tahun menjabat itu. Demikian ya, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semoga Indonesia ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pemimpin-pemimpin yang jujur, yang amanah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.